Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bersama saya Zulkarnain. Kali ini tema hangat ya. Saya melihat nonton sebuah video yang judulnya kaum Wahabi pasti kejang-kejang melihat ini. Ternyata yang disajikan itu adalah solawat geleng-geleng kepala. Ya Allah. Jadi yang bikin tema ini tujuannya ya melecehkan Wahabi. Seolah-olah yang disebut Islam adalah geleng-geleng kepala, putar-putar badan, seperti mereka yang lagi breakdance ya, itu Islamnya mereka gitu. Nah, berbeda kalau berbicara Islam di zaman Rasulullah ya. Kita tidak melihat orang yang geleng-geleng kepala seperti mereka ini. Jadi kita tidak pernah melihat Islam dikomando di dalam satu lapangan lalu berputar-putar kepalanya, berputar-putar tubuhnya, ya, senggol kanan, senggol kiri. Yang jelas ajaran seperti ini bukan ajaran agama Islam. Ini budaya. Ya, budaya. Dan tentu saja kalau hal itu dianggap baik oleh Rasulullah, sudah pasti para sahabat Nabi itu disuruh berjoget seperti mereka gitu. Kan belum pernah kita melihat para sahabat Nabi berjoget seperti mereka berjoget. Padahal pada waktu itu ada Nabi. Sudah pasti Nabi kalau itu dibenarkan akan bangga dan bahagia. Wey, good gitu. Good, yo umatku semuanya. Karena kalian menggeleng-gelengkan kepala. Ini tapi nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Al-Islam, ya, yang disebut Islam itu adalah mengikuti kebiasaan yang terjadi di zaman Rasulullah. Sekali lagi, yang disebut Islam itu mengikuti kebiasaan yang terjadi di zaman Rasulullah, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yang dipertontonkan oleh para sahabat. Yang dilakukan para sahabat selalu mempersiapkan diri dengan kualitas sebagai mujahid. Selain mujahid dakwah, juga mujahid tempur dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Bukan ya Nabi, bukan begitu. Nggak ada sahabat kayak loyo-loyo kayak gitu tuh. Jadi sahabat Nabi itu kalau cinta kepada Nabi ditunjukkan sifatnya sebagai seorang muslim yang benar-benar mencintai, bukan joget-joget gitu. Bagaimana sikapnya seorang muslim yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjihad di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Jadi mereka ini berjihad. Yujahiduna fi sabilillah. Mujahidin. Jadi umat-umat Nabi dahulu kala itu mujahidin. Coba generasi 100 tahun. Ya, 100 tahun. Mulai sejak Nabi sampai para sahabat, seluruhnya tidak ada. Belum pernah terjadi peristiwa seperti yang dilakukan oleh mereka ini gitu. Kemudian 200 tahun dihitung setelah 100 tahun kemudian ditambah 100 tahun, belum pernah terjadi yang seperti itu. Ditambah lagi 100 tahun, yaitu meliputi zaman-zaman tabi'in, juga belum pernah terjadi. Karena dikatakan khairul qurun, yakni khairuz zaman, sebaik-baik khairun nas, sebaik-baik manusia yang terbaik, katanya itu qarni, di zamanku, bukan di zaman sekarang. Nggak ada zaman sekarang masuk dalam hadis itu. Artinya dituntutlah kita mengikuti zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Jadi karena apa? Patokan Islam itu adalah qarni,
zaman Nabi. Dari mana caranya? Ya belajar dari Al-Quran, belajar dari hadis yang sudah ada. Caranya seperti itu kan mudah. Tidak perlulah kemudian mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang salah yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Itu ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu, saudara, beragamalah dengan agama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Coba kita dengar bagaimana nyanyian yang dibanggakan oleh mereka ini. Itu dia puji-pujian. Begini ya, umat Islam ini latak. Kalau yang disebut puji-pujian ini sudah bisa dipastikan tuh go public. Bayangkan dari arah timur sana sampai arah barat Indonesia ini, puji-pujian kepada Rasulullah ini selalu didengung-dengungkan oleh mereka, disuarakan oleh mereka dengan suara yang begitu indah, suara yang begitu mempesona, yang membuat setiap pendengarnya terlena di dalam suara-suara yang indah tersebut. Tetapi kalau kita lihat semangat yang terjadi di dalam tubuh mereka ini bukan semangat beragama yang baik. Kenapa kita katakan? Lah kita lihatlah negara yang mayoritas Islam, apa kemudian ada keintiman? Coba kalau berzikir seperti yang dilakukan mereka ini ya, berjoget seperti yang dilakukan mereka ini, kira-kira dapat pahala tidak gitu? Kan begitu. Padahal kalau kita baca Al-Quran, itu ada jaminan dari Allah, min kulli harfin asras hasanah. Setiap kali baca Al-Quran satu huruf, alif, lam, mim misalnya, alifnya itu kita dapat 10 kebaikan. Wa muhiyat asra sayyiat, dan dihapus darinya yaitu 10 kesalahan. Wah, luar biasa kalau baca Al-Quran. Nggak pernah kalau joget-joget dikatakan dapat pahala dari Allah. Nggak ada itu. Jadi inilah yang mestinya menjadi pegangan standar sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Bukan muslim-musliman, tapi seorang muslim yang beriman kepada Allah. Beriman dengan sebenar-benarnya iman. Bukan beriman dengan cara joget, tapi mempraktikkan ajaran Al-Quran, mempraktikkan ajaran sunnah, bukan mengada-ngada, yaitu bersikap ibtida atau inovasi terhadap ajaran Islam. Sifatnya mengada-ngada, menginovatif supaya kelihatannya Islam itu indah dalam pandangan mereka. Beda dengan pandangan Allah. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan, alaikum bisunnati, wajib kalian itu berjalan di atas jalanku. Wa sunnatil khulafair rasidinal mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti jejak perjalanan para sahabat yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru disebut Islam yang sebenar-benarnya. Bukan Islam bergaya dangdutan, bukan.
Jadi Islam yang bergaya Quran dan As-Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.